Polda Sulsel gelar konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan. Ada model truk sebenarnya truk industri warna biru itu, tidak mengangkut BBM subsidi. Tulisannya Pertamina. Ini mohon maaf, ini kadang-kala labeling aja. Iya. Kami di beberapa polda di seluruh Indonesia itu sebenarnya hanya labeling agar supaya merasa aman, berbendera Pertamina, padahal bukan. Ini yang sering dipakai untuk menjadikan suatu membawa barang-barang yang tadi penyalahgunaan. Itu dominannya ada di sana. Jadi ini alhamdulillah kalau memang ini. Dan ini PT-nya nggak jelas juga. Kalau punya Pertamina PT-nya udah jelas. Ada registrasinya dan bisa di-cross-check dengan Pertamina. Kalau untuk ketemu di jalan model ketemu di mana sama truknya? Ini ya, di jalan-jalan. Jalan-jalan ya, gitu, izin. Ya. Ini truknya ini pada saat ada 7 truk waktu itu sedang ngisi ke SPOB, 2 SPOB. Kita tangkap. Mantap. Jadi ada 7 truk ini kita tangkap sedang ngisi ke SPOB 116 kiloliter. Nah, setelah kita tangkap, kita serahkan ke Polda. Polda yang mengembangkan karena keterangan dari Napolda bahwa itu di drop ke MT Bakti 01. Nah itu dikembangkan, akhirnya ketemu. Di kapalnya besar nih, lumayan. Sulsel KLTV Indonesia. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus, bersama Polres jajaran berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM, dan liquefied petroleum gas LPG, bersubsidi dalam periode Maret hingga Mei tahun 2026. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Dermaga Pelindo Makassar, Jalan Soekarno Nomor 1, Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Juhandani Raharjopuro, SH, MH, serta dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Forkopimda, dan pejabat utama Polda Sulsel. Dalam keterangannya, Kapolda Sulsel menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengendalian distribusi energi dan migas. Polda Sulsel didukung oleh instansi terkait berkomitmen penuh menjalankan kebijakan pemerintah, termasuk perintah Presiden dalam pengendalian migas, guna memastikan subsidi tepat sasaran, ujar Kapolda. Kapolda menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi nomor LP 228-2/2026 SPKT Polda Sulsel tanggal 26 Februari tahun 2026. Dari pengungkapan awal, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit kapal SPOB, 7 unit mobil truk transportir, 2 unit mesin Alkon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, serta 120 kiloliter atau 120.000 liter BBM jenis biosolar. Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan 7 orang tersangka, yakni SD, AD, FA, ASY, SG, RN, dan MG. Dari jumlah tersebut, 4 orang berstatus daftar pencarian orang DPO, yaitu AD, FA, RN, dan MG. Seiring pengembangan kasus, jumlah laporan polisi yang ditangani Polda Sulsel dan Polres jajaran mencapai 37 laporan dengan total 45 orang tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil disita selama periode Januari hingga Mei tahun 2026 meliputi 1 unit kapal tanker, 2 unit kapal SPOB, 18 unit mobil tangki, 17 unit mobil penumpang, 6 unit dump truck, 332 jerigen solar, 12 tandon berkapasitas 1000 liter, serta 1541 tabung LPG 3 kg. Selain itu, turut diamankan BBM subsidi berupa 229.123 liter solar dan 3.031 liter Pertalite yang tersebar di berbagai wilayah hukum Polres jajaran Polda Sulsel. Dari hasil pengungkapan ini,
negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp69.907.907.343. Nilai tersebut setara dengan kebutuhan BBM untuk sekitar 205.611 kendaraan apabila masing-masing kendaraan mengisi rata-rata 50 liter. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Sulsel dan seluruh jajaran atas pengungkapan kasus tersebut. Ini merupakan pengungkapan yang luar biasa. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sulsel dan jajaran Ditreskrimsus. Pemerintah Provinsi Sulsel juga akan memberikan penghargaan khusus kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengungkapan ini, ujar Gubernur. Senada dengan itu, Kepala BPH Migas turut memberikan apresiasi dan menyebut pengungkapan ini sebagai salah satu yang terbesar dalam penanganan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Polda Sulsel dalam menindak tegas pelaku penyalahgunaan energi bersubsidi serta menjaga distribusi BBM dan LPG agar tepat sasaran demi kepentingan masyarakat luas. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Pangdam 14 Hasanuddin, dan Kolonel 6 Makassar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atau yang wakili, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan atau yang wakili, dan Denpom 14-4, Kepala BPH Migas. Selamat datang Bapak. Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4 Makassar, General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Eksekutif General Manager PT Pertamina Regional Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Makassar, Kepala Terminal Peti Kemas New Makassar. Ini termasuk Wadir TPD, bahwa Polda Sulawesi Selatan didukung oleh instansi terkait pada kesempatan ini menyampaikan bahwa kami komitmen terkait kebijakan-kebijakan ataupun yang diberikan perintah oleh Bapak Presiden. Salah satunya adalah tentang pengendalian migas dalam rangka memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Kami sampaikan pada awal mulanya Direktorat Kriminal Khusus dalam hal ini bekerja sama dengan Kolonel 6 melaksanakan kegiatan penindakan, di mana setelah itu kami menerbitkan laporan polisi LP nomor 228 Romawi 2 2026 SPKT Polda Sulsel pada tanggal 26 Februari, di mana kami pada awalnya karena dalam proses penyidikan pertama kita dari dokumen kita dapatkan seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa kita invoice pertama adalah 30 KL, tapi faktanya turun di wilayah Kalimantan Tengah itu 700 KL. Dari situlah kita beranjak proses penyidikan lebih lanjut, di mana ini dikaitkan dengan TKP yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian dari proses ini kami sampaikan juga Pak Gubernur bahwa perjalanan kapal ini dari Kalimantan Tengah menuju ke Sulawesi Selatan ini juga perjuangan dari rekan-rekan Polair, kemudian Krimsus, karena ini kondisi kapal masih dalam kondisi rusak. Jadi perjalanan cukup memakan waktu hampir kurang lebih 8 hari
kemudian menarik jangkarnya aja perlu waktu 3 hari karena tidak ditarik secara manual. Inilah kejuangan rekan-rekan dalam rangka penegakan hukum yang dilaksanakan dalam proses ini. Kemudian ditanyakan kira-kira keperluannya apa. Untuk sementara ini kami masih menangani terkait kaitannya penyalahgunaan BBM dari Sulawesi Selatan yang diselundupkan di luar Sulawesi Selatan dengan modus memalsukan surat tadi. Untuk penggunaan lebih lanjut karena menyangkut lokus delikti yang ada, ini kami terus berkoordinasi dengan Barreskrim. Kemudian yang telah berpartisipasi dan ikut turut dalam kegiatan ini, kita tentu patut apresiasi. Di situasi yang sulit tentang bahan bakar, ada yang memainkan dan kita berhasil mengungkap ini di waktu yang tepat dan kemudian dengan pengungkapan yang sangat luar biasa. Yang kedua, saya juga apresiasi karena Bapak Kapolda ini beserta jajaran sudah 2 kali memberikan pendapatan kita yang luar biasa, termasuk terakhir kemarin pengungkapan 58 miliar pendapatan daerah tambahan bagi Sulawesi Selatan untuk 2026. Terima kasih banyak Pak Kapolda. Di sesuatu yang agak rumit pendapatan kita ini di Indonesia, kita harus mencari sumber-sumber. Alhamdulillah Bapak Kapolda berkontribusi melalui Ditkrimsus juga. Dan saya sampaikan hari ini selaku Gubernur Sulawesi Selatan, saya akan memberikan penghargaan khusus untuk Bapak Kapolda beserta seluruh jajaran yang terlibat langsung dalam pengungkapan ini. Nah, itu saja dari saya. Semoga terus sukses, terus semangat. Kami Gubernur beserta seluruh jajaran dan juga DPRD Legislatif akan mensupport Bapak, dan saya mendoakan semoga Bapak semakin cemerlang karir dan juga semakin kuat dalam mengungkap kasus-kasus lainnya. Amin. Terima kasih banyak. Selamat kepada selamat, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ekonomi seperti Sulawesi Selatan ini banyak kiriman barang adalah melalui angkutan laut. Ini penting. Ini mendapatkan subsidi dan ini perlu pengawasan. Saya pikir ini menjadikan suatu perhatian kita bersama. Sekali lagi kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda dan seluruh tim jajaran garda depan Ditkrimsus. Ini merupakan temuan terbesar selama kami melakukan press conference terhadap penyalahgunaan BBM. Truk waktu itu sedang ngisi ke SPUB, 2 SPUB. Kita tangkap. Jadi ada 7 truk ini kita tangkap sedang ngisi ke SPUB 116 kiloliter. Nah, setelah kita tangkap, kita serahkan ke Polda yang mengembangkan karena keterangan dari Napolda bahwa itu di drop ke MT Bakti 01. Nah, itu dikembangkan, akhirnya ketemu. Di kapalnya besar nih. Lumayan, Pak. Satu lagi izin sedikit. Yang berhak subsidi itu kapal-kapal apa? Kapal-kapal Transus, ASDP, PLNI, Perintis, Inka, Gapasdap itu dapat. Caranya ngambil dari SPUB maupun fuel terminal dengan menggunakan model seperti ini. Ya, kalau kerjasama transporternya nggak jelas, ini dampaknya seperti ini. Nah, ini kami juga melakukan pendalaman untuk Transus, transportasi khusus untuk sudah hitung-hitung ini. Kenapa? Sudah hitung-hitung pajaknya 3,5 miliar. Wah itu, ini Pak Gubernur. 700.000. Dari Sulsel, Muhammad Yopi mengabarkan.